Assalamualaikum. Pulau yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka menyebutnya Pulau Nusa Kambangan, tempat di mana setiap langkah terasa seperti melewati batas antara dunia manusia dan dunia yang lain. Bagi sebagian orang, Nusa Kambangan hanyalah pulau penjara. Tapi bagi mereka yang pernah ditugaskan, dibuang, atau sekedar lewat di sekitarnya, pulau ini terasa hidup. Di balik gerbang baja dan hutan yang rapat, terdapat jaringan penjara dengan karakter berbeda. Dari super maksimum hingga penjara terbuka. Namun tak banyak yang tahu bahwa setiap blok memiliki suara sendiri. Ada lorong yang selalu terasa dingin meski siang terik matahari. Sementara para petugas lama hanya berkata singkat, "Kalau dengar suara itu, jangan menengok ke atas." Di balik sistem keamanan berlapis, pagar listrik, CCTV, dan patroli, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh prosedur. Pulau ini mengawasi. Dan bagi mereka yang datang untuk tinggal di balik jerujinya, kadang hukuman terberat bukan diisolasi dari dunia luar, tapi menyadari bahwa di pulau itu kau tidak pernah benar-benar sendirian. Pemindahan narapidana pada malam hari. Proses pemindahan ke Nusa Kambangan bukan sekedar operasi keamanan, tapi seperti ritual, biasanya dilakukan pada malam hari, tanpa suara, tanpa sorot kamera, hanya deru mesin kapal dan pantulan lampu merah dari dermaga. Satu persatu narapidana beresiko tinggi dinaikkan ke kapal dengan borgol dan rantai di pergelangan tangan dan kaki. Mereka tidak tahu kemana akan ditempatkan. Lapas Batu, Karanganyar, atau Pasir Putih. 3 penjara yang dijuluki titik nol karena dari sanalah tak ada lagi yang bisa dilalui selain dinding dan laut. Konon, ketika kapal melintasi perairan menuju pulau, sinyal komunikasi tiba-tiba hilang. Beberapa petugas baru melapor melihat bayangan berjalan di tepi laut, padahal pulau belum terlihat dari radar. Begitu juga mereka tiba, udara di sekitar gerbang seolah berubah, berat, sunyi, dan dingin, meski bulan sedang penuh. Sistem one man, one cell yang diterapkan membuat setiap narapidana benar-benar terisolasi. Namun beberapa mengaku mendengar napas dari arah dinding.
seolah ada seseorang di baliknya. Meski secara resmi sel di sebelah kosong, petugas menyebut fenomena itu gaung kamar mati. Gema yang muncul di antara beton, tapi tak pernah bisa dijelaskan dari mana asalnya. Dinding yang bisa berbisik. Ada sel yang lampunya berkedip setiap malam pukul 12. Meski sudah berulang kali diperbaiki dan ada area tertentu yang bahkan petugas senior pun enggan lewat sendirian. Beberapa narapidana menyebut kadang terdengar langkah kaki di atas atap sel. Langkah yang berhenti tepat di atas mereka lalu menghilang. Tidak semua kisah Nusa Kambangan tentang kekerasan fisik. Sebagian justru tentang keheningan yang memecah pikiran. Fasilitas tua di beberapa lapas masih terbuat dari kayu yang lapuk, dengan suara lantai yang berderit setiap kali diinjak. Petugas yang berjaga malam sering mendengar bunyi langkah, namun tak pernah ada siapapun di sana. Mereka menyebutnya suara yang mencari pintu keluar. Sementara para narapidana yang berasal dari sel tunggal seringkali berbicara sendiri. Bukan karena gila, tapi karena mereka merasa sedang diajak berbicara. Satu mantan napi pernah berkata dalam wawancara tak resmi, "Aku tahu itu bukan suara manusia, tapi dia tahu semua apa yang kupikirkan." Laporan resmi hanya menuliskan, isolasi ekstrim dapat menyebabkan gangguan psikologis. Tapi di lapangan, beberapa petugas percaya ada sesuatu di balik itu. Semacam energi sisa dari orang-orang yang mati di dalam selnya sendiri. Pulau yang menolak cahaya masuk. Hutan di Nusa Kambangan bukan hutan yang biasa. Pohon-pohonnya rapat, batangnya tua, dan beberapa di antaranya tumbuh di atas makam tak bernama. Konon, sebelum jadi pulau penjara, tempat ini dipakai sebagai lokasi pembuangan narapidana kolonial Belanda. Banyak yang mati tanpa catatan. Tubuhnya dibiarkan di tepi hutan. Malam hari, kabut di laut masuk ke sela-sela blok penjara. Lampu sorot yang seharusnya menembus 100 meter hanya terlihat separuhnya. Dan di tengah hening itu, suara ombak bercampur dengan teriakan samar seperti panggilan seseorang dari balik hutan. Petugas yang sudah lama di sana punya satu pantangan. Jangan menatap lama ke arah laut kalau malam hari. Bukan karena takut badai, tapi karena ada kalanya laut terlihat memantulkan cahaya api, seolah ada kapal yang terbakar jauh di tengah, meski tidak ada satupun laporan kapal lewat pada malam itu. Blok terisolasi yang dinamakan Blok T. Di antara semua fasilitas di Nusa Kambangan, ada satu area yang tidak pernah dipoto, tidak pernah dibuka untuk media. Tempat itu disebut Blok T, singkatan yang artinya hanya diketahui petugas tingkat tinggi.
Disinilah para narapidana dengan vonis mati ditempatkan. Lorongnya sempit, hanya muat satu orang untuk berjalan. Dan udara di dalamnya jauh lebih dingin dibanding bagian lain pulau. Lampu di sini tidak pernah benar-benar padam, hanya redup, agar pengawasan kamera tak pernah berhenti. Beberapa mantan petugas mengaku mendengar suara langkah di lorong itu setiap dini hari. Padahal semua sel sudah terkunci. Ada juga kisah seorang napi yang meminta agar lampu selnya dimatikan karena merasa ada yang berdiri di depan pintu setiap malam. Dan hingga kini, meski pulau itu terus diperluas dan dibangun ulang, tak ada yang berani mengubah struktur Blok T. Karena, seperti kata seseorang sipir tua yang pernah bertugas di sana, dindingnya bukan cuma dari beton. Di dalamnya ada sejarah yang tidak pernah mau untuk dilupakan. Itulah kisah penuh misteri yang tersembunyi di balik tembok Nusa Kambangan. Pulau yang tak hanya dikenal sebagai tempat tahanan, tapi juga menyimpan banyak rahasia gelap yang belum terungkap hingga kini. Dari bangunan tua yang sunyi, hingga kisah-kisah aneh yang dialami para petugas dan warga sekitar, semuanya seolah menjadi potongan puzzle yang membentuk legenda menakutkan. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman menarik seputar cerita ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita jadikan bahan di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, beri like kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan misteri-misteri selanjutnya di channel ini. Salam Samtown Project.